Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya menjelaskan makalah berjudul landasan yuridis pendidikan, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan. Latar belakang kemajuan ilmu dan teknologi, terutama teknologi informasi, penyebabnya arus komunikasi menjadi cepat dan tetap batas. Hal ini berdampak langsung pada bidang norma kehidupan dan keekonomian. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud landasan hukum pendidikan? Apa saja undang-undang yang membicarakan pendidikan? Apa saja undang-undang tentang guru dan dosen? Apa saja pengaturan pemerintahan tentang pendidikan? Apa saja asas-asas pokok pendidikan? Tujuan untuk mengetahui makna landasan hukum pendidikan, untuk mengetahui undang-undang tentang pendidikan, untuk mengetahui undang-undang tentang guru dan dosen, untuk mengetahui persatuan pemerintahan tentang pendidikan, untuk mengetahui asas-asas pokok pendidikan. Pengertian landasan pendidikan yuridis. Landasan pendidikan dalam hal ini secara landasan berarti tumpuan dasar atau alat, karena itu landasan mempunyai tempat bertumpuk atau tidak tolak. Aku dasar pinjaman titik tolak. Definisi pendidikan sebagai berikut. Menurut pendidikan berarti memberi tuntunan kepada manusia. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik ialah menurunkan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dengan mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang gigit. Landasan yuridis pendidikan dalam vertikal pendidikan nasional diselenggarakan dengan mengacu kepada landasannya, yaitu tentu yang telah ditetapkan, baik yang berupa undang-undang maupun pengaturan mengenai pendidikan bagi para pendidik dengan tenaga kependidikan perlu sekali memenuhi kebutuhan lamanya. Landasan yuridis pelaksanaan pendidikan nasional, dalam hal ini Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen pasal 31 tentang pendidikan nasional. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara wajib memiliki pendidikan dasar dan pemerintahan wajib mengikutinya. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1998 tentang Pendidikan Nasional. Tidak semua pasal ada dibahas dalam makalah ini. Yang dibahas adalah pasal-pasal penting, terutama yang membutuhkan penjelasan lebih mendalam, serta sebagai acuan untuk membangun pendidikan. Pertama adalah pasal 1 ayat 2 dan ayat 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Ada beberapa hal yang diuraikan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, terutama
yang diaturkan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen tercantum dalam pasal 8 ayat 10, pasal 11, pasal 15, pasal 19, pasal 24 dan pasal 40. Asas-asas pokok pendidikan. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap pengetahuan maupun pelaksanaan pendidikan, khusus di Indonesia. Satu, asas Tutur Handari sebagai asas pertama. Tutur Tunuri Handayani merupakan inti dari sistem learning. Dua, asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan sumber ini. Tiga, asas kemandirian dan belajar. Dalam kegiatan belajar yang sendiri mungkin dikembangkan kemandirian dalam belajar itu dan bab penutup. Kesimpulan, landasan pendidikan merupakan salah satu kajian yang keseimbangan berkaitan dengan dunia pendidikan. Pendidikan yang diperlukan di Indonesia harus berakar pada kebudayaan Indonesia. Selanjutnya pasal 1 ayat 7 berbunyi tentang pendidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dengan penyelenggaraan pendidikan menurut ayat. Masyarakat yang mendidik diri dalam pendidikan menurut ayat ini yang berhak menjadi tentang kepribadian adalah setiap anggota masyarakat yang mengabaikan. Saran, semoga setelah membaca makalah ini, pembaca maupun memperhatikan perkembangan pendidikan dan hal-hal yang mendasari tentang pendidikan, baik landasan yang bersifat hukum, filsafat, dan juga dasar yang mengandung pendidikan baik. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.